Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babul arba'un fi bayani sa'il. Bab yang ke-40 iku menerangkan tentang seorang pengemis atau peminta-minta. Man sa'ala wa indahu kutu yaumihi, utawi barang siapa orang iku sa'ala meminta-minta, wa indahu sementara iku ing dalem sandinge man kutu yaumihi utawi cukup untuk makan sehari-hari, faqad qata'a berarti orang itu telah merampas at-tariqa ing jalan hidup alad du'afa yang dimiliki oleh orang-orang miskin, orang-orang yang tidak mampu, orang-orang yang lemah, wal masakin dan orang-orang miskin. Artinya seseorang yang hidup bisa makan dalam kebutuhan pokok satu hari saja, kok dia ngemis, kok dia minta-minta kepada orang lain, berarti orang tersebut merampas hak orang-orang lemah dan orang-orang miskin. Jadi lamun dideleng rata-rata pengemis itu banyak yang merampas hak orang-orang yang lemah. Karena faktanya banyak pengemis yang kaya karena dijadikan sebuah profesi, bukan atas dasar dia betul-betul kepepet, betul-betul darurat dan butuh, akhirnya dia meminta. Akan tetapi perbuatan atau pekerjaan yang dia lakukan justru untuk mata pencaharian sehari-hari, karena hasilnya lebih fantastis dibanding kerja di pabrik. Gajinya akeh pengemis Kang Umar, sedina ku beli mati 200, lamun macul kok sedina paling oleh paling gede 100, barang pengemis kari ungkang-ungkang tinggal nyadong oli 200, kadang-kadang 300. Mangkanat niyatuhu tolabal akhirah ja'alallahu ghinahu fi qalbi wa jama'a syamlahu wa atat hudunya wa hiya raghimatun. Utawi barang siapa orang iku kanat opo niyatuhu, prinsip niatnya orang iku tolabal akhirati, tujuannya akhirat, tujuannya ngaji, tujuannya agama, tujuannya positif, maka ja'ala akan menjadikan sopo Allah, menjadikan ghinahu serba kecukupan hidupnya. Jadi lamun wong urip kok niate betul-betul positif, hanya untuk Allah, hanya untuk agama, hanya untuk ilmu, maka kali-kali gane uripe ku beli kekurangan Kang Umar. Iku dijamin fikol bihi ing dalam pikirane. Pikirane beli kemrungsung. Wajam asam lahu, bahkan Allah akan menghilangkan semua kejanggalan, kegelisahan, bahkan kegalauan akan Allah hilangkan. Maksudnya jama'ah samlahu itu Allah akan mengumpulkan cerai berainya orang tersebut. Tanda kutip, galaunya hilang. Wa atat hudunya, dan akan datang kepada orang tersebut opo adunya rezeki nomplok. Kali-kali gane ku tanjek bae uripe. Raghimatun wahya hale utawi dunya iku raghimatun hale tunduk. Kuwayang bae senenge ya
kula lan sampean dikejar dunya Kang Umar. Aja kewalikane kula sing ngejar dunya ndungsang malik ngalor ngidul sampai ndase buta. Dunyae udah kecekel-cekel. Repot kan? Makanya ini kunci. Kalau niatnya tolabal akhirat pasti atat hudunya wahia rohimatun. Dunyane pasti ngedag. Lamun jare filsafat Jawa, lamun sampean nandur pari pasti cukul sukete. Tapi lamun nandur suket Kang Umar, li mungkin cukul pari. Dunyane pasti ngedag Kang Asep. Dikunci lamun kepengen sugi mendadak, pikirane ayem, ya makanya sing digedag-gedag akhirat. Aja sing diubek-ubek bati bae, toli bati, waduh maning. Kok kereke ning ngarep, kerek maning ngono kuwi. Nah, aja Kang Maria. Wa man kanat niyatuhu talabad dunya. Utawi barang siapa orang iku kanat ono apa niyatuhu niatnya orang tersebut iku talabad dunya, ngubek-ubek pekayo. Orang yang hidupnya didedikasikan hanya untuk mengejar materi, maka pasti ja'alallah, Allah akan menjadikan orang tersebut al-faqru kemrungsung. Apa maknanya al-faqru? Kemrungsung. Pikirannya ruwet baik. Bati yang gerundel. Waduh, bati titik cok. Apa maning rugi? Bati ya bang gerundel kan sih. Kali-kali gane lo mau konon bae urip. Grundel bae. Ya ini karena apa? Niatnya itu tolabad dunya. Kayak ngapa enake lamun sugih blabad dunya. Ya beli. Rumahnya bagus, mobilnya mewah, rabinya telu. Waduh, kayak kuayang bae mulane Kang Umar bakal bisa. Wah, wis prebencare ning di bae anu informasi rezeki digedang. Tapi padahal itu akan Allah jadikan al-faqro mumet Kang Umar. Baina ainehi pikirane. Ning ngarepane ku maksudnya mumete ku wis pasti. Batiye durung mumete wis dilakoni. Enake durung sengsarae wis dilakoni. Iku wong kang tujuane tolabat dunya. Wasyatat samluhu wa amruhu. Uripe galau terus. Gak enak terus. Karena yang dikejar hanya material belaka. Itu. Walayatihi minha ilama kutibalahu. Walayati dan tidak akan datang kepada orang tersebut minha dari dunia ilama kecuali hanya kebutuhan pokok. Karena kutiba yang sudah ditentukan upama lahu kadue orang tadi. Ya wis kali-kali gane uripe mung hanya sekedar bisa nggo mangan bae. Laku luwihane Kang Umar. Kali-kali gane Kang Asep. Wong lamun ngejar dunia dijamin lah kaluwihane uripe. Kali-kali gane wis mekonon bae sendenge urip. Karena pikirannya ngedage mono bae. Sama halnya ketika kita mengejar bayangan kita, sampai kapanpun bayangan tidak akan bisa kita pegang. Tapi kalau kita kejar yang membayang kita, ibarat kita kejar mataharinya, ibarat matahari itu Allah, kita kejar mataharinya, maka bayangan akan mengikuti kita. Lamun sing dikedag bayangannya dewek masuk ke cekelung, beli kecandak-candak. Tapi lamun berbalik arah matahari sing dipandeng atau dikejar, ya bayangan sing ngintil. Bayanganku dunyane ku ngintil. Kayak mau ning atas, watathu ad-dunya wa hiya raghimatun, tunduk nglentruk nglumprung. Wa man ja'alal humuma hamman wahidan kafahullah. Barang utai barang siapa orang iku ja'ala ndadeaken sapa man al-humuma ing keprihatinan hamman wahidan satu tujuan. Ham itu tekad. Orang yang menjadikan tekad bulatnya hanya pada satu titik yang tidak bisa dibagi, yaitu tujuannya Allah, maka jaminan kafahu, Allah yang akan mengcover semua kebutuhanmu.
semua kebutuhanmu, semua fasilitasmu, semua yang kamu butuhkan Allah yang akan mengcover. Kali-kali gane wayai butuh yo ana, wayai butuh yo teka. Ana bae mbuh dalane saking endi, sebab hamnya itu, tekadnya itu hamman wahid, hanya kepada Allah atau akhirat. Itu pasti kafahullah, Allah yang akan mencukupi hu ing orang tadi, sopo Allah Ta'ala. Apa yang Allah berikan kecukupan, baik hamad dunya wal akhirah, baik prinsip tujuan dunia maupun tujuan akhirat, Allah yang akan mengcover. Kali-kali gane wis uwonge dilalah rezeki gampangan, ning babakan agama iku royale udzubillah. Nah kuwi Kang Asep ciri-ciriye wong sing tujuan aten-atene iku namung maring Gusti Allah. Rezeki iku dilalah gampangan, wis rezeki gampangan, ning babakan akhirat iku blerewelan, wis bae brol-brol bae. Nah kun arane orang yang seperti itu namanya punya hamman wahidan. Waman tasya'abat alaihil humum lam yubalillahu fi ayyi audiyatiha halaka. Waman utawi sopong lamun iku tasya'abat bercabang alaihi bagi orang tadi, opo kang bercabang opo alhumumu, ngerasa sengsara baik, pikirannya kacau terus, lam yubalillah, Allah nggak akan peduli fi ayyi audiyatiha, keceblung ning endi, terjerumus dimanapun Gusti Allah bliki yang mikirakene. Lamunan uang pikirannya ruwet bae kok ngasih Gusti Allah bliki yang males. Uang kok uripe sambat bae. Makayo bliki yang nyambut gawe bliki yang alasannya dudu bidange, alasannya pegel, alasannya gaji estetik, wis anu alasan berdasare si males. Lah wong kang makonon lho Gusti Allah iku bliki yang ngentasakane wis dijoraken bae. Kejegur ya srok, kelep ya srok, sampai kependem ning lumpur ya srok. Gusti Allah wis bliki yang lamun anu kok. Aja maning Gusti Allah, masyarakat sekitarnya pun wis enggan. Wah bocokun maning wis paling mene andon jaluk jatah, kuwen maning paling mene andon jaluk sangu, jaluk udut, jaluk kopi dan lain sebagainya. Bagian tanggo batur kan males bebaturannya Kang Asep. Lamun deleng wong model Kang Mekoten males. Iki tandai Gusti Allah be males ya. Lam yubalillah, Gusti Allah beli peduli. Ora peduli fi ayyi audiyatiha, apan kejeblung ning di bae, akan terjerumus di mana saja, halaka dia binasa sapa wong. Jami'ud dunya koma. Jami'ud dunya utawi semua akses materi duniawiyah, baik jabatan moral maupun material, min awaliha dari awal dia capai, awal dia miliki, awal dia kumpulkan, ila akhiriha sampai pada puncak klasemen sebuah material ataupun moral yang sifatnya adalah duniawiyah. Ikuma dunia saisine, baik berbentuk jabatan material maupun jabatan moral, itu tidak lain dan tidak bukan hanya sesuatu tusawi yang menyamai hummas saatin, hanya sengsara 1 jam. Jadi kulalan sampean kabeh mekaya deder wader ya, sikil digawe endas digawe sikil, esok sore awan bengi blewah besewaya-wayai, bleweru maghrib, beduk, isya, subuh dan lain sebagainya, kunku alasannya kanggo supaya uripe kepenak, padahal nilainya cuman hanya 1 jam dia sengsara. Di dunia umum 1 jam. Karena perbandingannya waktu akhirat. Waktu akhirat 1 jam di akhirat, ning dunyane 135 tahun waktu dunia.
Lamun kulalan sampean umure laka 70 ya berarti laka separuh, laka setengah jam. Maksudnya matusawi gomma saatin atau gumma saatin, hanya menyamai sengsara 1 jam. Pun kulamun anu kok semua kais pol-polan ngasep. Wis sampai jadi lamunan kok bos besar itu hanya 1 jam. Jadi lamunan dalam makanan kok ya wis ngayuri banyu bae. Milih mendi sing penting tujuannya gulati kang gawe banyu karo kang ngalenaken banyu pun kang perlu digulati lan dikejar. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Fakaifa bi umrika al-qasir, bagaimana tidak umur kita itu sangatlah singkat. Ma'aqolilin ing dalam sertane amal kita pun tidak begitu banyak. Wis umure singkat, amal solehe beli sepiroho. Kolilin ku amal soleh setitik, umure pendek. Yusibuka yang menimpa opo mau. Kolil kaing sampean minha sangking umur. Nah, iya. Alangkah ruginya umur yang sangat terbatas, amal kita juga sangatlah pendek atau sangatlah kecil. Maka rugi kalau hanya hidup untuk mengejar materi belaka. Man rodiya, man rodiya bima qasamallahu lahu barakallahu lahu fihi wa wassa'ahu alaihi manik tafa'ani su'al faqad u'tiya khairon nawal. Man utawi siapapun orang iku rodiya puas, ridho, rela, tulus. Tulus itu rela, ridho, ikhlas, plong pikirane boleh. Makna rodiya tuh wong kang plong pikirane, tulus, ridho, bima dengan fasilitas kosama kang wis bagi sopo Allah Ta'ala lahu bagi orang tersebut, pasti barokah, pasti Allah berkahi. Artine wong urip lamunan gelem nerimo ing pandum, pasti uripe berkah. Mahwal berkah, angaran berkah itu ziyadatul khair, kebaikannya terus berkembang, produktif, tidak melihat nominalnya, tapi sisi positifnya itu terus produktif dan berkembang. Itu yang disebut barokah. Kayak wong zaman bengen kok Kang Umar, bagian bati estetik kan kayak kok berkah zaman bengen ku enak adem dirasa nangku. Zaman gini sih kayak kok duitku kayak miliar, ya beli triliun, tapi lo hambar Kang Asep, hampa. Tuh aten-atene menungsa iku hampa. Duit katone pe 2 juta, 3 juta. Padahal siku abane bae ngono. Lamun nggo mlaku nggo dolan kok wis laka apa-apa iku ngono Mas. Ya kan? Beda dengan zaman dulu. Katone duit estetik tapi adem ning pikiran, adem ning lingkungan, adem ning keluarga, iku arane rezeki kang barokah. Nah, ini sebab apa barokah? Rodiya bima qasamallahu lahu. Orang kalau ridho, rela, puas, plong, ikhlas dengan apa yang Allah berikan pada kita, maka pasti orang itu uripe berkah. Wawassa'ahu, bukan hanya itu, Allah luangkan, Allah luaskan hu ing orang tadi alaihi atas ma, akan terus berkembang rizkinya. Man iktafa anis su'al faqad u'tiya khairon nawal. Utawi barang siapa iku iktafa ngalap cukup anis su'al, tidak sampai ngemis-ngemis. Wong nek hidupnya sudah mengambil sikap saya harus menerima apa yang Allah berikan dan saya anggap cukup untuk kebutuhan hidupku, pantang untuk mengemis, berarti faqad u'tiya
pasti orang itu diberikan oleh Allah khairon nawal, kebaikan yang sangat luar biasa. Khairon nawal, kebaikan yang sangat luar biasa. Itu ciri-cirinya begitu. Bahasa zaman bengene, melarat beli kegulat, sugi beli kaken rawat. Pun gua arane iktafa anis su'al faqad uqtiya khairon nawal. Man ihtajat ilaihi hanat alaihi. Man utawi barang siapa orang iku ihtajat butuh opo dunyo ilaihi ning wong. Orang kalau sudah dibutuhkan oleh dunia, hanat alaihi, dunyane ku nglentruk, dunyane ngasor ning wong mau. Artine wong iku dikejar dunya, lamun dunyane sing butuh. Ari kula-kulan dibalik, kulai kang butuh dunya, kulai kang dungsang malik. Dunyane melayu kocar kacir, kulai nibotangi. Sebab kulai sing butuh. Makanya cara pripun supaya dunyane sing butuh maring kula, ya bau niku sing pertama niku. Niatuhu akhirat ataupun Allah, mengko dunyane wahia rohimatun, gedag ning sampean. Titik. Idza aradta an ta'isha hurran wala talzam muhnatan nafsik ghairaha. Idza aradta lamun sampean kepengen an ta'isha hurran, nek sampean kepengen urip bebas, merdeka, plong jaban jero. Artinya plong jaban jero iku dia sudah tuntas dengan dirinya, enak. Kalau Anda kepengen uripe tuntas dengan diri Anda sendiri, fala talzam mu'natan nafsik, jangan memanjakan syahwatmu yang menjadikan kita tidak tuntas dalam melaksanakan hidup. Kita sering memanjakan syahwat, karena syahwat semakin dimanjakan bukan semakin hidup, semakin melunjak. Nambah badek, nambah jolon-jolo dari Kang Tori. Syahwat jadi openi, yo jolon-jolo. Hari syahwat itu dibina, dididik, diarahkan supaya terkontrol, terkendali. Nah ini, kalau Anda kepengen tuntas hidupmu, mendapatkan predikat orang yang merdeka, merdeka jiwanya, merdeka fisiknya, merdeka dengan lingkungannya, merdeka dengan apapun yang ada kaitannya dengan Anda, kuncinya satu, jangan sekali-kali memanjakan syahwat, baik syahwat perut maupun tetangganya perut. Nah, Kang bahaya ku, apa maning tetangga itu jolo-jolo baik. Awas Kang Umar, aja dimanjakan, lawanane kok diredam. Walau ya'lamun nasu ma fil mas'alah masa'ala ahadun sayan. Sederhananya, lau ya'lamu andai saja mengerti sopo nasu masyarakat luas. Andaikan masyarakat luas itu paham betul maing dosa, maing konsekuensi, maing hukuman fil mas'alah ketika orang itu terjerumus dalam lembah jadi pengemis, masalah niscaya tidak akan mau jadi pengemis orang itu. Sopo ahadun, seseorang, sayan sedikit pun, sama sekali, maksudnya sayan sedikit pun itu sama sekali, karena rata-rata konsekuensinya ngemis itu boleh dipublikasikan secara utuh dan gamblang, akhirnya gampang nih urusan ngemis ya. Sehingga banyak pengemis-pengemis yang berdasi, banyak pengemis-pengemis yang berpeci, banyak pengemis-pengemis yang predikatnya kiai.
aja beli percaya Pak. Kiai juga banyak yang notabene itu sang pengemis. Supaya pondoknya gede, prebencare, proposalnya payu. Nah, ayo otaknya diputer terus. Bu halal, bu haram, yang penting pondoknya bari cepet dadi. Nah, iku arane mental pengemis Pak. Bukan faktor agama, bukan petarung ilmu, tapi bergelut dalam dunia pengemis. Andai saja masyarakat luas tahu bahwa konsekuensinya ngemis itu sangat mengerikan dan sangat berbahaya, niscaya tidak akan ada orang yang mau jadi pengemis Pak. Yang jadi persoalan kadang-kadang memberi uraian tentang ngemis itu hanya mengkambing hitamkan kelompok-kelompok kecil saja, sementara pengemis-pengemis yang berdasi, ya, yang punya jabatan tinggi, yang punya nama baik di masyarakat, seolah-olah bukan pengemis legalitasnya tuh, seolah-olah sang pejuang, padahal hakikatnya sama dengan pengemis, mung beda cara. Kan ngono ndi? Maling kan podo bae, anu sing maling alusan, anu sing maling kasaran. Iya, anu maling cilikan, anu maling gedean. Ari maling gedean iku bari bisa guyang-guyu, lih. Diekspos enak, ari maling cilikan, aduh remuk jujuk. Nyolong ayam juga karo korupsi, wah berat nyolong ayam Kang Umar. Resikonya lo Kang Umar. Nah, disitulah makanya andai masyarakat luas tahu tentang konsekuensi ngemis yang akan dia terima, niscaya tidak akan ada orang satupun yang berkeinginan jadi pengemis. Lamun dari kiai ya blekaken gawe proposal lamun Kang Umar. Kalau mau lelang akhirat silahkan lelang, nggak masalah. Monggo para rawuh nek badhe nyumbang monggo sak mampune. Aja terus di proposal tembusan ning bupati, ning gubernur, sampai tekan ning luar Jawa. Masya Allah, ngisin-ngisinaken. Ngisin-ngisinaken. Angkun ku jadi persoalan ngemis ku dudu masalah jaluk-jaluk ning lampu merah baik Kang Umar. Jadi proposal numpuk ning departemen sosial ku, lembaga-lembaga pesantren ku yo birang-birang ngasih aja dulu percaya. Sampai delengan. Temenan aja dulu percaya. Ya bagian anu pejabat ini kan truk bae. Kader kulai ble bersinggungan dengan mono. Kan konon, makanya lamun jewo ngerti konsekuensine ngemis, niscaya tidak akan ada yang mau melakukan kegiatan seperti itu. Walau ya'lamun nasu ma fi haqqis sa'il. Kali ini sebaliknya. Lau ya'lamu andai saja mengerti sapa annasu masyarakat umum ma ing pahala-pahala. Nah, ini kalau ini pahala fi haqqis sa'il yang kita berikan pada haknya orang yang meminta, posisi sa'il yang hakikat yang mengerti bahwa ketika kita memberi dan pemberian itu tepat sasaran, maharamu niscaya sang pemberi tidak akan pernah menolak. Paham nggak maksudnya? Lamun kulalan sampean paham bahwa si pengemis ini memang betul-betul hakikatnya harus diberi dan Anda tahu betul pahala pemberian itu, niscaya Anda tidak akan pernah menolak seorang pengemis. Kan begitu maksudnya. Karena umpama nih kita memberi sesuatu pada sang pengemis, kalau kita jiwanya itu paham betul tuntas tentang masalah memberi dan menerima, take and give, ya, niscaya yang memberi ini justru punya prinsip dia merasa diberi. Jadi yang namanya yadul ulia itu yang ngemis, bukan yang memberi, Kang Asep. Karena pada satu sisi dia dapat keuntungan berupa pahala.
Tuh, membagikan sesuatu yang memang itu jatahnya dia, berarti kan kita diberi. Berarti yadul ulianya siapa? Ya si pengemis itu. Makanya di sini jelas. Jadi andaikan masyarakat luas tahu mafi hakis sa'il, hakikat sang peminta yang sebenarnya, justru yadul ulianya itu sang pengemis, bukan sang pemberi. Karena dalam satu pengertian, sang pemberi ini hanya memberi materi, tapi dia diberi imbalan keuntungan akhirat, berarti kan tidak imbang. Makanya yadul ulianya yang meminta, bukan yang memberi. Ini mentalnya si pemberi. Lah mentalnya si pengemis harus meyakini pemberian itu bukan dari si fulan tapi dari Allah. Nah itu mentalnya pengemis. Artinya pengemis yang betul-betul beriman ya akan seperti itu. Kita meminta bukan dasar karena apa namanya untuk mata pencaharian, tapi betul-betul kebutuh, betul-betul kepepet dan tidak ada lain yang bisa dimakan, sehingga mau tidak mau saya harus minta. Tuh, lah sekalipun di kondisi itu si pengemis ini, si peminta ini harus punya mentalitas bahwa siapapun yang memberi, dia akan selalu memandang bahwa itulah Allah yang memberinya. Indah sekali antara sang pemberi dan sang penerima, kedua-duanya ahlul jannah. Lamunan pada ngerti nih Pak, arifin sih skeder buyar kabeh nilainya Pak. Wah ambiar kabeh, ambiar kabeh wis dihukumi halal kabeh. Wis mana kok njaluk sumbangan ning gubernur, ning bupati, kanggo apa sih bangun pondok, padahal kanggo naikaken reputasi dheweke. Akhirnya santri sing dijadikan komoditi kepentingan. Inilah yang terjadi. Mau tidak mau banyak oknum yang begitu. Saya tidak akan tunjuk hidung, banyak oknum yang begitu. Ya jelas ya, ini bahasanya lau ya'lamu nasu ma fi haqqis sa'il maharamu, artinya niscaya masyarakat tidak akan pernah menolak sang pengemis atau orang yang membutuhkan. Luar biasa. Maharamu tidak pernah nolak sopo masyarakat man ing peminta-minta saala yang meminta sopo man hum kepada masyarakat abadan selawase, selama-lamanya. Nah inilah membangun karakter, membangun mentalitas umat itu dari yang terkecil, dari yang terhina pun akan terangkat. Lamun diilmuni Kang Asep. Libli jadi pengemis, lisrok asal bermental sih. Nah, yang jadi persoalan pengemisnya rata-rata tidak punya mental. Sing ngupayi ya luwih parah maning. Au law sodaqo sa'il maqaddasa man raddahu. Law sodaqo lamunan bener-bener profesional. Sopo as-sa'ilu sang peminta. Kalau sang peminta itu sidik, profesional, jujur, ya, jujur dalam ucapan, jujur dalam tindakan, jujur dalam sikapnya, maqaddasa man raddahu, niscaya tidak akan memiliki jiwa bersih orang yang menolak si pengemis ini. Lamun nolak pengemis kang modal makanan berarti beli duwe iman wong niku. Pulanya banyak cerita para aulia ketika diminta oleh orang lain dia malah senang, bukan malah menolak. Karena apa? Yang meminta itu betul-betul memberi hakikatnya, makanya seneng. Hari golongan kula aduh man pengemis, aduh wong jaluk-jaluk ya di dalam baik dikit konon bener atau beli jaluk-jaluk ke sahabat Umar begitu, ketika ada orang minta dikasih dengan tulus tapi diikuti. Wah jebule jaluk maning langsung nggak pecut sabet, berarti kan bener mungkin mau konon. Mamin rojulin sa'ala rojulan hajatan, mamin rojulin tiada utawi seseorang lelaki sa'ala yang meminta rojulan ing orang lain, lelaki lain hajatan ing satu kebutuhan, faqadoha
lantas mengkabulkan sapa rajul pertama ha ing hajat au lam yakdiha atau tidak mengabulkan sapa rajulin atau rajul pertama ha ing hajat ila gharra kecuali mencorong apa ma'wajihi mukanya dia akan berkilauan mencorong arba'ina yauman selama 40 hari. Maksudnya gimana? Tiada seorang lelaki ya ketika dia meminta kepada orang lain satu kebutuhan, terus orang lain itu meluluskan atau mengabulkan permintaan si lelaki tadi atau tidak mengabulkan dengan dasar kedua-duanya sama-sama mengerti, sing ngemise paham hakikatnya bagaimana harus ngemis, sing ngupaye paham bagaimana haknya seorang pemberi pada baik benere, pada baik tuntase, pada baik alime, maka orang tersebut gharama wajihi, wajahnya akan mencorong 40 hari. Senajan dijaluk beli ngupai Kang Asep, tapi beli ngupai dulu karena pelit, tapi karena melihat hakikatnya. Iki wajah mencorong, bungupai beli ngupai wajahnya mencorong selama 40 hari. Jadi aja beli ngupaya karena mengkel beda surem 40 dino Kang Asep. Apa maning karena unsur sentimen ya surem. Ini mah betul-betul tidak ngasihnya karena punya prinsip dan punya dasar yang kuat, maka dia akan mencorong wajahnya selama 40 hari. Contoh yang ngasih tadi mencorong contohnya gimana? Ya contohnya gini wong beli bener gini ngemisnya beli bener gini lah. Lamun dipai kok justru harta yang aku berikan sia-sia, tapi tahu persis, nah, maka baik tidak memberinya aja mencorong, apalagi memberinya kalau pemberian itu tepat. Tuh, satu sederhana saja nih, satu sederhana contoh yang kebanyakan disalah kaprahi oleh masyarakat luas. Contoh hak dana sosial agama Islam yang disebut dengan bahasa zakat, itu saja kadang alokasinya tidak tepat sasaran Kang Asep. Kalau kita lihat fenomena untuk bangsa Indonesia, jadi wujudnya mustahik yang ada di sini tuh ya paling tinggal telu, sabilillah, fakir karo miskin. Ari wong kebendak utang wis kaya laka, sebab utangnya bukan karena kebutuhan pokok, utangnya karena gue bisnis. Kalau hutangnya karena untuk kebutuhan pokok sehari-hari sampai beli kuat nyaur, beli kuat bayari, iku kena dipai zakat dengan catatan karena definisinya zakat dana sosial agama Islam, otomatis alokasinya untuk membangun nilai-nilai Islam. Contoh sederhana Kang Umar apan zakat, wah kinku fakir, tapi belilokan sembayang dipai zakat, sing salah Kang Umare. Ngupai senjata ning musuh. Iya beli wong beli sembayang, beli gedut melaun, dipai dana zakat. Lamun belenak karena sifatnya tetangga, ya sudah kasih beras lain yang statusnya bukan zakat demi jaga nama baik bertetangga. Tapi jangan dikasih beras zakat atau jangan dikasih uang zakat karena tidak tepat sasaran. Beda dengan dana sosial umum, bansos, ya bebas. Mau dia sholat, mau Nasrani, mau Kristen, mau apa, bebas. Kalau ini kan zakat kan dana sosial agama Islam, otomatis alokasinya pada nilai-nilai yang membangun Islam. Makanya kenapa mu'alafah qulubuhum dikasih, wong kang nembe mlebu Islam dipai kan, karena ada potensi membangun agama. Walaupun dia kaya raya atau sabilillah lah, yang mencakup sabilillah juga kadang-kadang ambiar nilainya Pak. Tuh. Sabilillah itu termasuk di dalamnya adalah
imam rawatib, Mama Bahtori, imam musola, rawatib, itu berhak walaupun sugim blegedu, walaupun dari konglomerat, itu dana sosial agama berupa zakat boleh dikasihkan ke Bang Tori karena dia membangun nilai-nilai Islam, termasuk sabilillah, termasuk Kiai Sugi, Kang Mulang, ya, marbot masjid, muadzin rawatib, khotib rawatib, itu sabilillah, itu berhak dikasih. Begitu namanya dana sosial agama Islam. Itu kang paling berbahaya itu kotak masjid. Waduh, alokasinya bercabang. Upang dirancang bangunan baik ruhnya masjid boleh diuripi. Ari masjid iku danae sing kanggo muter perjalanan roda masjid DKM agar bisa berjalan, otomatis kudu bayari imam jejer. Lah bayarnya sendiri. Ya kotak mau, kotaknya oleh piro dibagi. Berapa persentase kanggo imam rawatib, muadzin rawatib, marbot rawatib, selebihnya untuk barangkali ada renovasi, ada kerusakan dan lain sebagainya. Aja dikekepi, wis ari dana masjid juga aja ditukutik. Nah, beli keno aja hukumnya lo. Justru malah kanggo bayari imame dingemisaken jaluk donatur meneh ji. Meneh kaya kanggo ngupai imam rawatib. Malah imame dipai bisaro, dikasih hadiahnya oleh lewat nyeser. Beli bener guruku. Laku sing ngritiki Kang Asep, ya kan? Kalau soalnya duit masjid aja tinggo Kang sejen-sejen nih, malah kanggo pengajian, kanggo nanggap ini dan itu, malah beli keno. Ruhnya masjid ya sholat 5 waktu itu yang harus dibangun terlebih dahulu untuk innama ya'muru masajidallah man amana billah. Hidupnya masjid karena aktivitas sholat 5 waktu. Berarti ya tadi imam rawatib, muadzin rawatib, marbot itu yang harus dihidupi terlebih dahulu, yang inti, selebihnya sunnah. Ya enggak kalau makmum. Turpres baik kunci dalam turahan. Ya Bapak. Ya kunku sekilas keterangan lamun ngerti mamin rajulin sa'ala rajulan hajatan faqduha aw lam yaqdiha illa gharama wajhi arba'ina yauman. Al-babul hadi wal arbaun utawi bab yang ke-41 iku fi bayani syafaqah ala khalqillah, menerangkan tentang bagaimana kita punya karakter kasih sayang dengan semua makhluk-makhluk Allah. Iklam perlu diketahui bersama bahwa anas syafaqata ala khalqillah ta'zimun li amrillah, bahwa yang namanya kita punya rasa beli tegelan, ya, wong duwe aten-aten beli tegelan, itu sebenarnya beli tegelan kepada hamba-hamba Allah nih, itu namanya ta'zimun li amrillah. Orang itu baik langsung ataupun tidak langsung, orang itu mengagungkan nilai-nilai prinsip yang Allah ajarkan, ngagungaken Gusti Allah hakikat. Wong sing duwe aten-aten beli tegelan iku hakikate takzimun li amrillah, ngagungaken perintah Gusti Allah. Wadzalika antu tiyahum min nafsik ma yatlubun. Ciri-cirinya atau gambarannya, kamu memberi orang lain min nafsika, dari selera Anda sendiri, mayat lubuna, apa yang mereka minta. Artinya ketika kita memberi, takarannya yang kita sendiri juga mau. Artinya kula mangan sego sing kira sego ya enak, ajo kang dinanang sego kang wis blenak, kan ngoten. Upai buah ya sing bagus sing kula seneng mangane ajo kang bosokan, kan ngoten. Nah, itu ciri-cirinya begitu, itu namanya
aten-atene lembut beli tegelan daya kuayang baik wong kulai bebedoyan wis aja diumpanakan di wong sejen wis bae kanggo ayam kan konon. Wa alla tahmilahum ma la yatlubun, ojo nanggung ma la yatlubun, ojo sok jadi pahlawan. Ari ble mampu jangan sok jadi pahlawan, ojo nyonggo maya malayutikun sesuatu sing ble mampu. Iya kan? Anak Bogor kepengennya ke Sohor kan, OKB orang kaya baru, wah wis dibombong megar silite Kang Asep. Nah, pengennya dionggrong baik. Nah, itu aja sampai ya. Ari beli mampu ngomong beli mampu, aja enduan mampu. Wis kesu kita aja kesuwur wong sugi aja masuk beli ngobai, wong sugi kan ana asate Kang Asep. Nglaut anu pasang anu surut. Ya beli. Jadi aja sampai menipu diri, intinya gitu. Menipu diri yang endingnya kita sengsara. Wa ala tukhatibahum bima la ya'lamun. Jangan sekali-kali memberi nasihat, memberi mauidhah pada mereka yang tidak mau tahu. Eman-eman. Jadi ningkene ngupai nasihat sampai lambe doer, kang dinasihati plonga-plongo. Aja. Itu arahnya melas, itu namanya orang itu punya belas kasihan kepada hamba Allah. Deleng-deleng sing tak nasihati sopo layak tak beli, gelem nampak tak beli nasihate atau sarane, dan aja begitu kerayak-kerayak bae. Wa ayyusirra kama yasurruhum, dan berikanlah apa yang menurut Anda bahagia. Tuh, ya yang sing sampean senengi nek arep ngupai kepada orang lain. Apa yang Anda senangi, sing kira-kira masih layak dan Anda mau berikan. Kalau menurut takaran Anda nggak layak dan tidak Anda aja nggak mau, ya jangan diberikan. Itu namanya punya karakter syafaqah. Aten-atennya lembut, punya belas kasihan orang itu. Wa yahzunaka ma yahzunuhum, jangan pula memberikan kesedihan pada orang lain kalau kamu sendiri juga merasakan bahwa hal itu kamu lakukan akan menimbulkan kesedihan. Singkatnya cerita, jangan bikin ulah pada orang lain kalau ulah Anda merugikan orang lain. Anda sendiri nggak mau dirugikan kok, masa kita mau merugikan pada orang lain? Janganlah. Fikruka fi kaifiyati tahsili manfaatihim ad-diniyati wa dunyawiyah ilaihim. Pola pikirmu, cara berpikirmu harus difungsikan bagaimana caranya fitahsili manfaatihim, memberikan kemanfaatan pada lingkunganmu sekitar, baik kemanfaatan berupa agama, ilmu, ibadah, amal soleh, ataupun ad-dunyawiyati yang bersifat material, berbagi info tentang pekerjaan, tentang bisnis, tentang nyambut gawe dan lain sebagainya, enggak apa-apa. Nah, pikiran kita alokasikan berbagi kepada orang lain, baik dunia maupun agama. Itu bagus. Aja pelit ilmu, baik ilmu dunia maupun ilmu agama aja pelit. Tuh abong-abong sugi pelit. Anu wong jaluk saran preben cara supaya ekonomi bisa meningkat, mau dipakai nggak ilmu nentek kita yang melarat sire sugi aja, jangan. Nah ini namanya tidak syafaqah. Kalau begitu kita syafaqah aja urusan duniawiyah, kalau memang bisa kita berikan solusi, kita berikan cara. Urusan agama pun begitu, kalau memang dia butuh ya untuk agar jiwanya dia bisa terarah, terkontrol, kasih masukan yang positif. Wa kaifiyati daf'i ma yadurruhum fi dinihim, dan juga pola pikir kita curahkan untuk menepis apa yang membahayakan di lingkungan sekitar. Kalau kita tahu bahwa itu membahayakan, kita tepis, baik bahaya yang berkaitan dengan duniawiyah
maupun bahaya yang berkaitan dengan agama. Kita berikan satu pencerahan yang secerah-cerahnya. Hatta lau sakoto, secara hipotesis, umpama ada seekor lalat, lau sakoto dubabu, andaikan ada seekor lalat jatuh ala wajhi ahadihim, ya, mencelok ning wajai orang lain, lawajadalah alaman fi qalbik, Anda merasa risih, merasa kesentuh, sangat kasihan orang itu wajahnya dihinggapi lalat. Padahal kita tahu lalat kadang-kadang mencelok ning batang, mencelok ning tai, ya beli ning temblek lantung. Nah, anu batur dipenceloki lalat wajahku, atene beli tegel, masya Allah lembutnya segitu. Ada di tempat lain nih, bahaya. No, kawan ya, pikol bika menemukan alaman rasa belenak, rasa risih, pikol bika ning pikirannya sampean. Antakuna yang tahfadhu qalba mu'min syar'an ahabbu ilaika min kada wa kada hajatan wa ghuzwatan. Kamu juga wa antakuna lan yento sira li antahfadhu terapun yento Anda itu menjaga qalba mukmin, perasaan orang lain yang sama-sama beriman, sama-sama seakidah, syar'an secara syariat, itu ahabbu harus lebih dicintai ilaika kepada Anda min kada ketimbang haji bolak-balik, wa ghuzwatan ketimbang perang bolak-balik. Artinya menjaga perasaan sesama mukmin itu harus lebih dicintai ketimbang sampean menang dewek bae. Tuh cerita bae deder-weder ning tanggae tentang masalah lunga kaji. Alhamdulillah kula wis pun sampun ping 4 Kang diceritai boro-boro pan lunga kaji. Kula tuku beras pe kangelan. Yang lenes atine kan. Aduh sampe mokoten. Tuh lamun secara hakikat wong pun kudu ditahadus binikmah itu. Tidak wong terdolimi gua. Jare sing ngalokna gitu ku sugi no. Bolak-balik bae ning Mekah kono ndi. Padahal Kang diceritai Kang tuku beras pe kangelan. Kenemenan kudu Kang Asep. Nah, jangan begitu. Menjaga perasaan orang lain sesama mukmin, sesama seakidah itu harus lebih dicintai ketimbang kita banyak berbicara tentang haji, tentang perang, tentang sodako, tentang kedermawanan. Wis aja jaga perasaan teman kita, jaga perasaan sesama jamaah kita, itu lebih harus kita optimalkan, kita cintai. Wa antakhtaro izza akhik ala izzika wa dulla nafsik ala duli akhik. Wa antakhtaro lan yento milih Anda an izzi akhik izzi akhika, kamu lebih mengutamakan kemuliaan orang lain, artinya saudara Anda, ala izik, mengalahkan kemuliaan Anda sendiri. Wadulla nafsik, dan Anda lebih menerima hinanya apapun yang menimpa untuk Anda ketimbang hina itu menimpa pada saudara Anda. Ari urusan Kang Blenak wis kanggo kula bae aja sampai nempel ning batur kula. Aja sebalike amit-amit jadi Kang Blenak aja nggo kula. Kang Blenak Kang Umar bae, Kang Enak kanggo kula. Ya kun warane wong bulit Kang Asep. Aja pokoknya. Artinya ini namanya orang yang betul-betul makom isar namanya. Isar itu mendahulukan orang lain walaupun dheweke Blenak. Itu makom tertingginya, makom isar namanya. Titik. Al-babusani wal arbaun utawi bab yang ke-42 iku fi bayani afatid dunub, menerangkan tentang konsekuensi daripada sisi negatif. Dosa itu sisi negatif. Nabi Dawud bersabda, Adambu hazazul galab. Termasuk di antara sekian banyak dosa itu adalah gelisahnya pikiran. Wong namun pikirannya gelisah itu dosa. Di dunia para aulia dosa gede pikiran gelisah Bang Asep.
Bu gelisah karena duit, karena anak, rabi atau pengen rabi maning, pikiran gelisah ku dosa kamu mah. Rabi maning itu turun gelisah baik, aduh mumet coy ya dosa lu sekaruan bat rabi nih. Bekraso. Nah, baginda Rasul dawuh adzambu hazazul qalbi. Gelisah pikiran, gelisah hati itu dosa. Ulane hati kita, pikiran kita seoptimal mungkin jangan sampai gelisah, jangan sampai galau. Sebab itu dosa. Lambat laun akan mewarnai pola pikir kita. Kalau sudah tercemari, terkontaminasi oleh pikiran yang gak karuan, ya wis, nanti kita kacau. Endingnya putus asa. Makanya harus kita jauhi. Tuba sungguh beruntung liman bagi siapapun idza mata matat dunubu. Orang yang sangat beruntung ketika dia meninggal dunia matat dunubu. Artinya sisi negatifnya terputus arusnya. Sing parah iku wong wis ning jero patok, dosae terus berjamaah. Wah, terus mengalir. Ana dosa berjamaah ya iki. Tuh. Keburukannya terus ditiru pada orang-orang yang masih hidup. Iki yang paling berbahaya. Tuh, makanya sebisa mungkin ketika kita berbuat salah kita tutupi. Tuh. Taruh salahnya orang lain kita tutupi, itu untuk langkah mematikan hal-hal negatif. Tuh. Karena Nabi dawuh man satara uyuba akhihi fid dunya satarahullahu uyubahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang mau menutupi aib saudaramu di dunia, maka niscaya kelak Allah akan menutupi kesalahanmu di akhirat nanti di hari kiamat. Artinya kesalahan kita tidak diwer-werakan, boleh ditepak tularakan. Kila ada informasi lain, a'dzamudunub iku man dolama man lam ya'rifu. Ada satu info, paling gede-gede dosa itu kita mendolimi wong sing boleh kenal. Hari mendolimi wong sing kenal sih kadang-kadang karena problem nih, problem ditipu toh, problem di kalau blenaki toh, tuh ada kekecewaan toh. Tapi kan sih wong boleh kenal berapa didolimi. Ya dudu wong-wonge berarti loh, dirampas, dianiaya, kan bisa terjadi Kang Asep. Ini dosa paling gede. Didolimi. Ari biasanya uang mendolimi orang lain itu karena ada problem. Kan gitu toh. Dolim dan madlum itu pasti berkaitan. Tinggal siapa yang memulai dulu kan gitu. Yang terdolimi atau yang mendolimi. Alasannya. Tapi silakan alasannya terjadi pendoliman. Nah, itu gede dosanya. Oh, konon istilahnya kan Asep. Besar dosanya. Logis kan. Lam ya'rifu kang ora kenal sapa mandolama hu ing madlum walam yarohu, bahkan tidak pernah ketemu atau tidak pernah kenal, tidak pernah weruh. Man atau Allah Ta'ala sakhara lahu kulla syai'in. Man utawi siapapun orang iku atau Allah, orang itu betul-betul loyal kepada Allah. Dia dedikasikan hidupnya kepada Allah, sakhara lahu kulla syai'in, pasti lingkungan sekitar akan dilulutkan oleh Allah, dilalah kunurut ning sampean, seneng ning sampean, simpatik ning sampean, lamun sampeane atau Allah. Lamun sampeane loyal kepada Allah, betul-betul loyal, betul-betul patuh, niscaya Allah akan memberikan kepada lingkungan sekitar agar lingkungan sekitar itu dilalah demen ning sampean, patuh ning sampean, nurut ning sampean, pekiwuh ning sampean, itu otomatis. Waman asohu, tapi sebaliknya barang siapa utawi orang iku asohu,
durhaka, maksiat kepada Allah, sakharahu, maka Allah akan menundukkanhu kepada orang itu likuli syai'in apa baik. Kali-kali gane ku blenak harapan apa baik, karena kita gawe salah terus nih Gusti Allah. Wasallato, dan Allah menguasakan alaihi kepada orang tadi kula syai'in ing sesuatu apapun, kali-kali gane ku bermasalah baik. Itu karena apa? Karena ada dosa yang ada kaitannya kita dengan Allah. Makanya kunci supaya kita itu dimudahkan, maka tidak lain dan tidak bukan, solusinya adalah taubat. Taubat itu adalah kunci untuk meluluskan semua persoalan. Jadi aja jaluk rezeki besing ake, tapi preben carai kulam berseni awake dewek dikit. Ari awake wis bersih, pikirannya wis bersih, Gusti Allah kan seneng nyawange. Plak luke ku seneng. Kunci jaluke bae tapi maksiate kendel. Iya, ya hari khilaf sih bahasa lambe baik, padahal saya ngerti. Non makanya harus kita jaga. Laulam yakun fil israr ala dambi minasyukmi ila ayyakuna kullu ma yusibu fahuwa uqubah. Laulam yakun lamun ora ono fil israr ing dalem istiqomah berbuat dosa, alat dambi atas satu dosa, minasukmi itu merupakan kecaman, ila ayakuna kecuali yang to'ono kullu mayusibuhu, apa yang menimpa pada orang itu, fahuwa uqubatun, itu merupakan konsekuensi. Maksudnya gimana? Lamun ono wong kok maksiate kendel, maksiate wekel, tapi rezeki kok tanjek bae, pun ku uqubah dudu barokah. Kadang ada yang berpikir bari rezeki tanjek, bari rezeki enak, arepan beler bae dikit sedelat. Nah kadang-kadang mau konon ngacak ngopeni PSK dikit mau katan dae rezeki rezeki ake kan kok kamu marah aja, bahaya. Kadang-kadang dikabul, itu ukubah namanya, istiqomah dosa ya, tapi kok nambah tanjek, nambah sa'ah, itu adalah ukubah. Atau nambah bangkrut, itu juga ukubah kalau dosanya terus menerus. Lamun wong pengusaha usaha bangkrut, itu bisa jadi tadi banyak kesalahan-kesalahan kita yang kita lakukan, sehingga ya tadi baik min saatin, baik diberi keleluasaan, au min doikotin, atau diberi kesempitan, au sihatin, baik diberi sehat, au sakomin, ataupun sakit. Singkatnya, ketika kita melakukan aktivitas yang selalu salah di hadapan Allah, baik wong pun sugih blegedu, rezeki blentek-entek, ngaji belokan, sembayang belikyong, tapi kali-kali tanjek baik, pun ku ukubah, ukubatu dunub. Ya kalau istidrat itu ending akhirnya dia nggak ketemu jalan keluar, Kang Asep. Ending akhirnya tidak ketemu jalan keluar, itu namanya istidrat. Kalau dia betul-betul menyadari ini jangan-jangan lancar rezeki ini merupakan ukubah, konsekuensi daripada ini gara-gara dosa, kudu dialokasikan yang baik uang itu, kekayaan itu, karena takut barangkali ini ukubah kita, cepat atau lambat jadi bom waktu buat kita. Atau mindoikotin, uripnya ketepekan baik, ya bisa jadi karena ada mau dunub yang isror, istiqomah, ausihatin ausakomin, baik sehat maupun sakit, lakana kafian, itu sudah dianggap cukup sebagai mau itu buat kita. Artinya siapapun orang yang istiqomah melakukan salah, baik dia di posisi kaya raya, baik dia di posisi miskin menjerit, baik dia di posisi sehat waras brigas, tuh ya, sugi beras manuk akas kan kok tetap ikut ukubah.
Walau lam yakun fitarkil maksiat illa didudalik lakana kafian. Atau sebaliknya, orang itu nggak tahu maksiat kan Chef. Ibadah wakal, ngaji wakal, tapi kali-kali gane ku nyambut gawe ku kangelan bae. Itu juga lakana kafian. Itu juga merupakan, bisa jadi itu juga merupakan konsekuensi untuk penebusan atas dosa. Bisa jadi seperti itu. Jadi kalau memahami hal demikian enak uripku. Aju digawe kanggek, aju digawe blenak, digawe enak kabeh. Innal abda la yahruma rizqa bidambi yusibuhu. Karena sesungguhnya seseorang akan dihambat fasilitas rizkinya bidambi sebab punya satu kesalahan. Yusibuhu yang menimpa orang itu. Laisat alaknat sawadan fil waji au nuqsan fil mal innamal laknat fi Allah yukhrija minad dambi ila waqa'a fi mislihi au syarrin minhu. Artinya yang namanya laknat itu bukan berarti wong nek gawe dosa kok bakal wajahe ireng atau wajahe kurang atau wajahe bisa berubah, bukan itu. Yang maksud inama laknat justru orang terlaknat itu dia tidak bisa keluar dari satu kesalahan, malah kejegur di kesalahan yang sama. Dia belum lepas dari satu noda, dia kejegur pada noda yang sama, atau bahkan lebih buruk, terjerumusnya pada noda itu, lebih bisa mentas. Itu juga, itulah yang dimaksud terlaknat. Bukan hanya dosa lagi, orang itu terlaknat. Wala takun fi taubat a'jazu minka fi dambi ma angkarta min tagiri zaman. Artinya jangan sekali-kali kamu menganggap tobat itu hal yang sepele dalam urusan dosa sampai kamu mengingkarinya. Ma angkarta min tagiri zaman. Karena zaman ini kacau. Jangan menyalahkan zaman. Karena baturannya juga karo golongan kan ajung mengkambing hitamkan orang lain. Memang pola pikirmu itu kotor, mindsetmu jelek, kok taruh ning dia tetap jelek Kang Asep. Kan gitu. Coba kita introspeksi diri, kita muhasabah, sudahkah tuntas cara berpikir kita? Sudahkah matang, sudahkah dewasa cara berpikir kita? Ojo nyalahke waktu, zaman, lingkungan, bahkan wazaujat, bojo disalah-salahkan ku gara-gara rabi kita jadi nurut kita rabi maning. Pun ku kambing hitam ku makananku. Dasare sih memanjakan syahwat. Kalau lain. Dasare sih kepengen memanjakan syahwat. Karena tanggai wetenge lo keroncalan bae jara batori mau kok. Ya. Tuh, jangan menyalahkan wazaujat, istri disalahkan fadunub aurasad dalik, karena dosa itu akan menumbuhkan itu semua. Hatta fi khalqid dabbah, sampai urusan makani hewan ternak. Lo kadang-kadang misalnya gara-gara kita yang ngarit ini akhirnya makanan wa fa'ril baiti, urusan tikus ning jero omah sampai dibahas. Ku dasare pikirane be kotor. Ari tikus isoro temen wis wayahe kan kanggo alat pembersih alami kan. Kanggo mangani sampah-sampah bare aja diroyok semut, Gusti Allah gawe tikus. Aja disalah-salahkan gara-gara tikus ini makanan. Akhirnya ngamuk begaru-garuan. Wanisyanil Quran lan sampai beli yang ngaji, nggak sampai ngaji Quran bae buru-buru khatam. Umur wis 40 tahun. Ngaji Quran Bible sampai khatam, ya masya Allah, naudzubillah min dzalik. Umay parak tajuk, umay parak masjid, umay parak madrasah. Ya mula menurut ning Papua sih tak maklumi. Iya beli. Laka guru ngaji, masjid yo ado, musola yo ado, yo dimaklumi. Si uripe ning ngarepan masjid, parak madrasah, parak pesantren sampai ngaji Quran bae kelalen. Itu juga bahaya. Aw syai'un minal ilmi, atau boro-boro krungu pengajian, boro-boro marep pengen ngaji. Nah, itu juga masya Allah. Itu merupakan dosa. Sampai beli kepengen ngaji itu dosa kan sih. Aw nakli tilawatin anil minal ahror
atau ngaji kepengennya karo golongan gus-gus bae, kiai-kiai bae, wong ngaji karo kangkang ning musola, imam tajuk, boro-boro dilirik, itu dosa. Ning kono ku ana guru ngaji, ana wong alim, kok pengen kang mana-mana kang terkenal, kang duwe nama. Lah aja. Dirangkul kabeh, kang bagus ku. Yo kang parep dirangkul, kang ado juga dirangkul. Bari aja terjadi kesenjangan sosial. Mesti kadang-kadang mau si ngaji anaknya mana balah aja. Kang terkenal kiai aja, kang iya kecemburuan KTP loh jara Bahtori aja ya. Nah, ini dosa kang hal seperti itu. Makanya harus tobat. Malam ini khataman harus tobat. Tobat dari beli yang ngaji dosa besar. Beli seneng ngaji apa maning blamene wong ngaji dosa luwih gede. Oh iya, wal uqubah maudu'atun lisyiddah wal masyaqqah. Utawi yang namanya konsekuensi itu maudu'atun disiapkan lisyiddah untuk ancaman, untuk hukuman wal masyaqqat dan nilai-nilai yang mengerikan. Gawe blena. Fa uqubatu kullin min haitsu yastariku hatal ihdilam, karena konsekuensi setiap apapun itu dari sudut pandang sejauh mana mitra konsekuensinya yang dijalani. Ketika linknya gede dalam urusan dosa, maka konsekuensinya juga besar. Ketika linknya dosa kecil, maka konsekuensinya juga akan kecil. Maksudnya begitu. Uqubatu kullin min haitsu yastariku hatal ihtilam, sampai urusan ngimpi metu mani itu ning dunia para wali ku dosa Kang Asep. Makanya para aulia ku jarang ngayal, ku jarang ngelamun, jarang, makanya jarang istilam. Barang golongan kula-kulaan anane ngayal bae. Kang lako-lako di anak-anaken. Waduh masyaallah. Wa qad takunu qubatud dambi dzamban mislah. Kadang juga terjadi konsekuensi dosa itu Allah munculkan dosa lain. Jadi mama hari ini gawe salah karena dia disiksa, engkau besok lo gawe salah mengkonon mana? Itu ukubah. Numpuk-numpukan ida aduma ketika besar kasawabit to'ah, sama dengan taat. Taat pun begitu. Ketika taat itu juga besar, maka nilainya juga akan besar. Ketika kepatuhan itu kecil, maka nilainya juga akan kecil. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Al-babus salis wal arbaun. Utawi bab yang ke-43. Iku idza dakhal aiku fi sholati fi sifati sholati ahlil qurbi, menerangkan tentang karakter sholatnya orang-orang yang dekat dengan Allah. Idza dakhalta fi sholat, ketika Anda melakukan atau mengerjakan atau mendirikan sholat, pangsi ad-dunya wa ahlaha, pikirannya aja mendi-mendi sekonon baik. Minimal pikirannya aja mendi-mendi. Sing dieling-eling ya bacaannya sholat, Fatihah dieling-eling, lamun bisa ya ardine, bisa ya cukup lafadhe bae. Minimal fangsi dunya wa ahlaha. Ajang pikiran aja melayu mendi-mendi. Waqbal Allah ta'ala iqbalaka alaihi yaumal qiyamah, hadirkan perasaan seperti Anda lagi menghadap Raja Agung di hari kiamat. Seolah-olah Anda disidang di Mahkamah Agung yang begitu besar sendirian. Laka jubir, laka pembela, ya, laka penerjemah, laka singewangi, lah dewekan. Itu perasaannya dihadirkan seperti itu. Wadkur wukufaka baina yadayillah laisa bainaka wa bainahu tarjumanun. Nah ini tuh, ingat-ingatlah Anda dihadapkan di hadapan Allah di mana tidak ada terjemah. Laisa iku bainaka wa bainahu sopo tarjumanun, tidak ada pembela, tidak ada translator. Namun kan bahasa Gusti Allah kan angel. Laka translator Kang Umar. Laka jubire, namun kan Asep.
laka jubir wayang beke dari ngadepi hakim kulai belum ngerti bahasa hakim. Wah gawat, hakim yang ngamuk boleh cengar-cengar jadi itu dibandem ya boleh. Iya kan ngoten aja sampai ngoten kok. Makanya wahwa mukbilun alaika, padahal kamu Allah itu mukbilun alaika, Allah selalu menatap Anda, tunajihi, Allah selalu berbisik, selalu memanggil Anda setiap waktu. Wa ta'lamu baina yadayi man anta, dan kamu harus tahu kamu berada di hadapan siapa ketika sholat. Waqifun fa innahul malikul adim, karena ketika kita sholat hakikat kita itu berada di hadapan Al-Malikul Azim, Raja Agung yang begitu hebat, begitu bijaksana, begitu besar wibawanya. Wis paling mau lu minimal eling-elingan bacaannya sembayang, misalnya ajeng eling-eling sejene. Miskun baik. Wakila ada informasi lain libadihim untuk sebagian para ulama, kaifa takabbaru takbiratul ula, bagaimana Anda bisa mengucapkan takbiratul ihram. Faqala, dijawab, yang bagi idza qulta Allahu akbar ayyakuna mashubuk fillah at-ta'zim ma'al alif. Bagaimana caranya ketika takbiratul ihram yang pertama, apa yang harus kita lakukan? Dijawab, yang harus kita lakukan ayyakuna mashubuka fila at-ta'zim. Ketika masih mulut kita mengutarakan, jadi Allah itu ta'zim itu mengikuti. Jadi sebelum alif diucapkan, ta'zim kita hadirkan dulu. Jadi dinaikkan, dihentakkan ke atas. Allah, artinya takzimnya itu naik. Allah itu satu, menurut satu pendapat. Wal haiba ma'alam. Nah, ketika Allah haibah itu ada sebuah haibah itu ada sesuatu yang sangat dahsyat yang hadir di dalam diri kita, yaitu karakter Allah. Wal farku ma'alha, ketika sudah Allah bahasa kan Allah, lepas semuanya yang ada dalam diri kita, artinya seolah-olah kita tuh sudah nggak ada di dunia. Wal farku, lepas semuanya. Ketika Allah itu betul-betul sudah lepas, artinya sudah fana. Loh jelas gitu makanya. Wa'lam anna minan nas man idza qala Allahu akbar ghaba fi mutolaatil azamah. Perlu diketahui ada sebagian ulama ketika dia baca takbiratul ihram Allahu akbar ghaba fi mutolaatil azamah, dia sirna karena merasakan hadirnya kebesaran Allah. Deweke silem, artinya silem itu sirna, hilang tanpa jejak, yang dia rasakan hanya keagungan Allah. Wasoro al kaun bi asrihi fi fadoi syarhi sodri. Wasoro landari al kaun, semua makhluk bi asrihi ay jam'ihi, seluruhnya iku fi fadoi syarhi sodrihi, hanya nongkrong dalam luasnya, lapangnya pikiran dadamu. Makhluk semuanya itu tuh, semuanya hanya ada dalam hatimu, dalam pikiranmu. Jadi sangat kecil dunia seisinya ini, dan kamunya naik kepada Allah. Kakhordalin, seperti biji sawi atau sekecil atom benda, biar di falatin, di bumi yang terhampar. Lam yulki al khordala fama yaksha, sumayulki ya, bukan lam yulki. Sumayulki, terus nguncalakan sapa wong al khordala ta ing biji itu, fama yaksha, dia tidak takut, tidak gelisah, minal waswas,
dunia seisinya, sholatnya ahlul qurbi itu ibarat biji sawi sing nempel ning pikiran. Terus biji sawi mau diguang bluk ning tanah lapangan, bu arep kawur mendi, bu arep ilang mendi, wis beli ngurus apa jare kono. Iku sholatnya ahlul qurbi. Terus wahadisin nafsi, wis blekaken pikiran, blekaken tagtek. Hadisin nafsi itu blekaken tagtek. Wis blok be dibuang biji mau. Ibarat dunyanya dibuang. Wa ma yatakhayyalu fil batin, juga tidak banyak ruang imajinasi. Salatnya ahlul qurbi itu tidak banyak ruang-ruang imajinasi. Blekaken mikir, Allahu Akbar, wah muga-muga watune bulan kuwi tembus 250 meter umpama yo. Arane membangun ruang-ruang imajinasi materi di dalam keadaan sholat itu membahayakan spiritnya sholat. Makanya sholatu ahlil qurbi itu betul-betul fana totalitas. Wahwa minal kaun, iya sesuatu itu adalah makhluk, minal kauni makhluk, ala disoro kang dadi opo kaun makhluk bimang ziratil khordala, seperti menempati posisi biji sawi dalam konteks teksnya kitab ini. Dalam pemahaman luasnya sekecil atom benda pun kita harus singgahkan yang namanya materialistis. Wa ulkiyat lan ditibaaken nopo khordalah tadi, fakaifa tuzahimu, bagaimana anda kok malah desekan, malah rebutan keroyokan wiji sawi. Iya toh, wiji siji kang royok jutaan wong, lah yo piye tumblekan Pak. Iya toh, dunyane semono-mono bae sing rebutan, waduh Masya Allah, sesek jubel Kang Umar. Laka sing rebutan langit, laka sing rebutan akhirat, semono lego gamblo-gamblo, iya kan? Si rebutane Masya Allah, rebutan tanah sepetak, iya toh? Anu maning kang rebutan sawah sebatok Kang Asep. Terus sawah urip Kang Asep. Rebutan, waduh gawat. Iya kan? Nah, aja sampai rebutan urusan was-was kok rebutan mislahadal abad. Inilah yang terjadi pada seseorang. Wallahu taala a'lam. Ja'ala muga-muga dadiaken sapa na ing kami sapa Allah taala wa iyakum lan sampean kabeh min ibadihi, dari hamba-hamba Allah al-muqarrabin, wa ulama'ihil amilin, dan dijadikan ulama-ulama yang mengamalkan ilmunya, wa asbiyaihi, dan jadi kekasih-kekasih pilihan Allah al-mukhlisin, yang betul-betul tulus dan ikhlas, wa sholalan, mudah-mudahan menambahkan rahmat takzim sapa Allah taala ala sayyidina, pada bendoro kita Muhammadin, rupane kanjeng Nabi Muhammad, khotamin nabiyin, yo rupane wong kang dadi pungkasane para nabi, wa qaidil ghuril muhajjilin, jadi pemimpin orang-orang yang jiwanya mencorong, pikirannya mencorong, mindsetnya lempeng, wa ala alihi, lan sholawat dan takdim, rahmat dan takdim tercurahkan pada seluruh keluarganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa sahbihi, dan sahabat-sahabat Nabi Muhammad al-muqarrabin, mereka-mereka keluarga yang terdekat, yang betul-betul dekat dengan Allah, wa azwajihi, dan beberapa istri-istrinya Nabi Muhammad at-thayyibin, kang suci-suci, kang bagus-bagus, at-thahirin, kang suci-suci, wa dzurriyyatihi, dan keturunan-keturunannya mereka, keturunan kanjeng Nabi al-mukhlisin, kang ikhlas-ikhlas, wa ala sairil anbiya, dan mudah-mudahan sholawat dan takdim tercurahkan kepada seluruh para nabi, wal mursalin, dan seluruh para rasul, wal malaikatil muqarrabin, dan semua malaikat-malaikat yang dekat kepada Allah, sholawatullah wassalamuhu alaihim ajmain, utawi rahmat takdimnya Allah dan keselamatan yang Allah berikan iku alaihim, tercurahkan kepada mereka semuanya, dari kalangan anbiya, dari kalangan aulia, dari kalangan ulama, para nabi, sahabat, tabi'in, tabi-tabi'in, para malaikat, dan seluruhnya
alaihim ajmain walhamdu utawi segala puji iku lillahi milik Allah subhanahu wa ta'ala. Sifatnya Allah Rabbil Alamin yang mengurus semua solar sistem alam raya ini. Amin Allahumma amin. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan takhtim kitab Umdatus Salikin ini bisa mewarnai dalam kehidupan kita sehari-hari, yang endingnya kita mendapatkan predikat diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Katanya aduh. Arab takon mau Mangga. yang terakhir bab sholat takbiratul ihram mengagungkan Allah ketika takbir ya. Di sisi lain itu kita juga kan disuruh menghadirkan niat pada saat takbir itu kan. Cara ngaturnya bagaimana antara pikiran kita, cara ngatur pikiran kita antara menghadirkan niat pada saat takbiratul ihram dengan mengagungkan. Mangga, Bang. Ya artinya tidak harus mukorin presisi ya. Paling tidak ada jeda pun tidak masalah. Gitu. Jadi lamunan yo kongon presisi bener-bener kok. Lah kasih mampu Kang Asep. Onon. Paling tidak mendekatilah. Iya. Salma di maem tuh. Iya, Pak. Jangan kasih ruang, Pak. Petangnya, Pak. Masya Allah. Yang mana lagi? Bah ini bah, Masya Allah. Dah. Bah. Mana enggak cicip satunya? Sate. Oh ya wes.